ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah, atas izin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya penderita vertigo selama 6 bulan. Setelah 6 bulan saya dirawat 2 minggu, tidak ada kesembuhan. Saya berobat dengan Pak Sony, 2 kali terapi saya sudah mulai sembuh. Sampai kali kelima saya sembuh total. Ya, dengan terapi kolbu ini saya merasa puas ya, saya sembuh. Jadi saya sangat bersyukur banget sama Tuhan. Pertamanya saya habis ngelahirin, dapat 40 hari, langsung sakit, terasa kepala pusing, dada debar-debar, terus takut berlebihan, gelisah, langsung pergi ke dokter, di ronsen katanya ada penyakitnya, terus ke alternatif, udah, tapi nggak ada perubahan. Langsung saya nyoba ke sini, alhamdulillah, rasanya tenang, enteng, ke badan tenang, nggak gelisah lagi, tidur biasanya nggak bisa tidur, sekarang udah alhamdulillah nyenyak tidurnya. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JAK TV. Saya Tirta Mayasari kembali hadir menemui Anda tentunya dalam Medika Natura Sore, sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan juga kesehatan prima secara alami. Dan kita akan mengulas tentang penyembuhan penyakit bersama dengan terapi kolbu. Dan langsung saja nih pemirsa, kalau kita berbicara mengenai terapi kolbu, siapa lagi sih yang tidak kenal dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna selaku terapis, dan ada juga pasien ataupun mantan pasien dari klinik terapi kolbu, yaitu Bapak Widarto. Langsung saja nih pemirsa ya, Tirta akan menyapa Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Insyaallah. Udah lama nih Pak ya kita nggak ketemu, Pak ya. Iya. Alhamdulillah sore hari ini di bulan Ramadan ini juga pemirsa, Tirta sempat berkesempatan kembali bertemu dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna dan Bapak Widarto. Apa kabar Bapak? Baik, Sehat, sehat. Bapak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, pemirsa, tema kita untuk sore hari ini adalah kita akan berbicara mengenai surat An-Nas. Nah, kita pasti pengen mengetahui sebenarnya lebih jelas lagi mengenai surat An-Nas ini dan mengapa Bapak Ustadz Sony Sutrisna mengambil tema ini. Oke, dan bagi Anda yang pasti ingin berinteraktif, Anda bisa langsung telepon di 0215155 111. Baik Pak Ustadz Sony, ini kita berbicara mengenai surat An-Nas ataupun yang dalam artinya manusia ya Pak ya. Ini kenapa sih Pak kok kita mengambil tema tentang surat An-Nas, Pak? Terima kasih Mbak Teta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan berbahagia ini di bulan suci Ramadan, bulan yang dimana umat Islam meyakini bahwa pada bulan ini adalah berkah dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah sangat luar biasa sekali, maka izinkanlah kita mengangkat tema kita, yaitu surat An-Nas. Saya pikir surat An-Nas ini sangat menarik untuk kita jadikan sebagai obrolan kita di sore hari ini. Mengingat karena kalau kita perhatikan surat An-Nas, banyak dari kita sebagian saya katakan bahwa menganggap surat An-Nas ini penggunaannya hanya sekedar buat ngusir jin. Namun ternyata para pemirsa, setelah kita coba buka surat An-Nas tersebut, ternyata di dalam surat An-Nas artinya tidak ada urusan dengan jin, tapi justru surat An-Nas ini mengkisahkan bagaimana kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang ada di dalam diri jin
dan setan yang ada dalam diri manusia. Namun apa dan bagaimana akan kita jelaskan dan bahas pada segmen-segmen berikut. Baik, ya. Nanti pemirsa kita juga masih akan membahas lebih jelas lagi mengenai surat Anas seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Soni Sutrisna. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Irama. Jak TV adalah TV lokal terbangga masyarakat Jakarta. Maju terus Jak TV. Jak TV, My City, My TV. Tutup tol, ini kan masyarakat tol. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore. Dan pemirsa tentunya masih bersama dengan Klinik Terapi Kolbu bersama dengan Bapak Ustadz Soni Sutrisna. Ya, pemirsa, tema kita untuk sore hari ini adalah mengenai surat Anas. Tadi sempat dijelaskan sedikit oleh Bapak Ustadz bahwa memang kebanyakan orang berpikiran kalau surat Anas ini untuk mengusir jin, tapi sebenarnya dalam surat Anas itu sendiri tidak ada namanya unsur-unsur jin. Nah, ini kita akan lebih membahas lebih jelas lagi nih, bagaimana sih nih Pak sebenarnya pemahaman dari surat Anas itu sendiri, bahwa kalau memang orang berpikiran itu untuk mengusir jin, tapi ternyata dalam surat itu tidak ada Pak ya berhubungan yang namanya dengan jin. Bagaimana nih Pak? Iya, terima kasih Mbak Teta. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, ternyata pada saat surat Anas itu kita buka, ternyata artinya adalah, ya Allah, lindungilah aku dari setan-setan yang ada dalam diri jin dan setan-setan yang ada dalam diri manusia. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah kita dilindungi dari setannya, bukan dari jinnya, tapi dari setan yang ada di dalam diri jin dan setan yang ada dalam diri manusia. Nah, ternyata setelah kita artikan artinya sesungguhnya, ternyata surat Anas penggunanya sangat luas sekali para pemirsa. Kalau sudah berbicara setan yang ada di dalam diri manusia, wah, manusia bisa ada di mana saja. Bisa jadi dia sedang ada di lampu merah pada saat itu, sedang mau berdengki-dengki dengan kita, mungkin sedang mau mencopet kita, atau mungkin sedang mau nodong kita. Atau bisa juga setan itu ada di tempat kerja kita, berupa kawan-kawan kita yang sedang dengki dengan kita. Atau bisa juga setan itu masuk di dalam diri para tukang sihir atau tukang teluh yang sedang mengirim sihirnya di waktu malam. Jadi ternyata penggunaan Anas ini sangat luas sekali. Karena apa? Karena setan yang ada dalam diri manusia bisa juga setan itu berada di dalam diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, setan itu ada di dalam diri manusia, dia dalam bentuk apa? Selama ini kita kita anggap
bahwa setan itu bentuknya seperti sundel bolong, atau seperti kuntil anak, atau seperti kolor hijau, atau seperti vampire atau macam-macam. Padahal sebenarnya setan itu dia ada di dalam diri manusia. Belum pernah kita menemukan sampai dengan hari ini, karena manusia kemasukan setan, dia jalan-jalan di mall dalam keadaan punggungnya bolong begitu, atau mungkin dalam keadaan pakai kolor hijau saja. Saya pikir itu pemahaman seperti itu hanya pemahaman yang tahayul. Jadi sebenarnya dimaksud setan yang ada dalam diri manusia, dia masuk dalam diri manusia, dia berbentuk kotoran-kotoran hati, para pemirsa. Dia berbentuk kedengkian, dia berbentuk buruk sangka, dia berbentuk iri, dia berbentuk sombong. Makanya kalau kita lihat pada saat manusia dihinggapi oleh kotoran-kotoran hati tadi, katakanlah kotoran hati misalkan cemburu. Karena cemburu orang bisa membunuh orang. Kenapa? Karena di dalam diri manusia yang ada cemburu itu ada setan. Dia dalam bentuk cemburu. Dia bisa bunuh orang karena cemburunya. Atau misalkan di dalam diri manusia itu ada dengki. Dia bisa bunuh orang karena kedengkiannya. Atau misalkan di dalam diri manusia tersebut ada iri. Dia bisa berkelakuan jahat sekali kepada orang, pada temannya. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada setan berbentuk iri. Nah, dari penjelasan ini dapat kita melihat bahwa setan tersebut bisa juga berada dalam diri jin. Ya, kalau di dalam diri jin ada kedengkian dengan manusia, dalam diri jin ada iri dengan manusia, dalam diri jin ada cemburu, dalam diri jin ada buruk sangka, maka jin bisa berbuat jahat juga kepada manusia. Ya, makanya mungkin kita sering melihat ada manusia kesurupan dan segala macam. Jadi intinya adalah setan ini yang berbentuk kotoran-kotoran hati. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, ternyata penggunaan surat An-Nas sangat luas sekali. Jadi bukan untuk mengusir jinnya, tapi untuk mengusir setan yang ada di dalam diri jin dan setan yang ada dalam diri manusia. Saya pikir demikian. Jadi sebenarnya lebih berbahaya memang setan yang ada dalam diri manusia ataupun dalam diri jin daripada memang yang kita anggap tuh setan yang berbentuk seperti kayak kuntilanak seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi memang makanya kalau kita melihat acara-acara di televisi ya, kita mesti mesti memberikan filter kepada putra-putri kita ya. Kalau ada acara yang kuntil anak ya, pocong bisa jalan, saya pikir itu kurang mendidik ya, karena sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci. Karena Allah menjelaskan dalam kitab suci Al-Quran bahwa sesungguhnya setan itu bisa berada dalam diri jin dan bisa dalam diri manusia, setan itu. Nah, makanya kita rasakan kalau kita di dalam diri kita sedang ada kedengkian, itu terasa badan kita panas tuh. Ya, kalau kita sedang ada iri sama seseorang atau kita cemburu sama seseorang, itu terasa di badan tuh gak enak sekali, panas sekali. Sebab apa? Sebab ada energi setan di dalam diri kita. Itu yang dimaksud dengan kotoran hati itu sendiri? Itu yang dimaksud kotoran hati. Dan itu sebenarnya tujuannya kenapa surat An-Nas diturunkan. Jadi surat An-Nas diturunkan itu bukan hanya kita lempar keluar untuk mengusir jin, tapi justru lebih banyak kita gunakan untuk filter diri kita sendiri. Jadi pada saat kita membaca surat An-Nas, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dilindungi dari setan-setan yang ada di dalam diri kita. Bisa jadi dia ada dalam diri kita, mungkin dia ada dalam diri kita dalam bentuk kedengkian. Kalau kita sering dengki sama orang, itu berarti ada setan dalam diri kita. Kalau kita sering buruk sangka sama orang, berarti ada setan dalam diri kita. Nah, surat An-Nas itu setelah kita lihat, ternyata penggunanya luas sekali, bahkan bisa digunakan untuk kepada diri kita sendiri. Nah, saya pikir ini penting para pemirsa. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah ini, mari kita berlomba-lomba. Selain kita menahan lapar dan dahaga, kita harus bersihkan hati kita dari setan-setan atau kotoran-kotoran hati tadi. Agar supaya setelah 30 hari kita berpuasa ini, kita layak menjadi manusia-manusia mendapat ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Atau layak mendapat ucapan selamat, kamu telah menjadi manusia suci. Nah, untuk itu kita harus suci hati kita dari kotoran-kotoran hati, yang dimana kotoran-kotoran hati itu adalah penjelmaan dari setan. Baik Pak, nanti saya menanyakan sebenarnya apakah surat An-Nas ini bisa menjadi penyembuh ataupun terapi juga ya Pak ya. Tapi nanti tentunya pemirsa tunggu jawabannya, tetap bersama kami dalam Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar
kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Nanti Allah bisa jangan. Tapi kita berdoa kepada Allah memohon misalnya itu kan nggak boleh. Yang harus itu berbaik sangka. Keputusan orang lain jatuhnya dia benar. Telah mewajibkan puasa kepada setiap hamba-Nya la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Allah sudah menempatkan 3 bonus di dalam bulan Ramadan. Di 10 hari pertama adalah rahmat, kasih sayang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Ya, terima kasih sudah masih bersama kami dalam Medika Natura Sore dan tentunya masih bersama dengan Bapak Ustadz Sori Sutrisna. Ya, pemirsa, untuk alamat dari klinik terapi kolbu ini ada di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur 13120, dan untuk teleponnya Anda bisa langsung telepon di 021 858 2029 atau di 021 8500413 atau ada satu lagi di 021 7058 0381. Dan pemirsa, kami juga masih membuka line telepon. Ini mungkin Anda ingin menanyakan mengenai penyakit Anda ataupun ingin menanyakan mengenai tema kita untuk sore hari ini, Anda bisa langsung telepon di 021515511. Baik, kita akan langsung kembali nih pemirsa menanyakan kepada Bapak Ustadz Sori Sutrisna. Pak, sebenarnya dalam surat An-Nas itu bisa nggak sih Pak dijadikan penyembuh ataupun terapi nih Pak? Oh iya, saya pikir itu satu pertanyaan sangat baik sekali Mbak Teta ya. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, seperti tadi sempat kita singgung bahwa ternyata surat An-Nas itu tujuannya adalah kita minta kepada Allah untuk supaya kita dilindungi dari setan yang ada dalam diri kita juga. Nah, pada saat dia berada dalam diri kita, dia berada dalam bentuk kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu. Nah, kalau kita sering mengucapkan surat An-Nas, kita minta kepada Allah supaya kita dibersihkan kedengkian yang ada dalam diri kita, ada dibersihkan buruk sangka, iri dan segala macam, insya Allah pikiran kita akan menjadi rileks. Dan pada saat pikiran kita menjadi rileks, maka kesehatan kita pun menjadi kuat. Dan satu hal lagi, Allah di dalam kitab suci mengatakan, kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Jadi kalau saya ambil sebagai contoh para pemirsa, kalau ibaratnya sebuah hati ini seperti mirror, seperti kaca. Jadi kalau kaca itu, kalau dia ketempelan sama kotoran-kotoran iri, dengki, buruk sangka, sombong, maka pada saat mau digunakan susah, karena tertutup dia oleh kotoran-kotoran hati tadi. Nah, kalau kotoran itu dibersihkan, maka kaca itu menjadi mengkilap kembali, maka gampang sekali untuk memantulkan penglihatan. Nah, inilah kira-kira gambaran dari hati tadi. Kalau hati kita sering kita bersihkan dari kotoran-kotoran hati dengan menggunakan surat An-Nas tadi, kita minta kepada Allah untuk supaya kita dilindungi dari kotoran hati. Dan pada saat kita di kehidupan yang nyata setelah kita berdoa, kita harus praktekkan, kita harus lawan kalau kita ada iri,
Lawan, jangan biarkan perasaan iri. Kalau dengki, kita lawan perasaan dengki. Insya Allah, tanpa kita sadari, tubuh kita menjadi rileks, pikiran kita menjadi tidak tegang. Nah, pada saat itulah maka kesehatan insya Allah akan lebih terjaga. Saya pikir demikian. Jadi intinya mungkin kotoran hati itu bisa membuat memang fisik kita pun jadi tidak sehat gitu ya Pak ya? Sangat. Oke. Jadi kalau ibaratnya Mbak Tetra, kalau saya gambarkan ya, kalau ibaratnya manusia itu sebuah mobil, ada dua mobil ya, satu mobil, dua-duanya mobil Ferrari katakanlah begitu. Yang satu ini kotor sekali, kena debu, kena apa, gak pernah dibersihkan. Ibaratnya ditumpuk sampah di mobil ini. Yang satu bersih. Itu pada saat mereka diadu lari, yang satu bak begitu, yang satu karena bersih, dia